Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang larangan tentang meminum khamar. Perkenalkan, nama saya Mida Rahayu, NIM 1921211047. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkotika dan hias. Apa sih narkotika itu? Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan terkegantungan. Nah, untuk mengetahui dan memahami secara jelas, penulisan menguraikan pengertian narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Nah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri. Karena narkotika disamakan dengan khamar, maka hukum keharamannya narkotika ditetapkan melalui metode qiyas, yaitu menyamakan, membandingkan, dan mengukur. Menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasahnya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa yang lain. Telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nasah karena ada persamaan ilata antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arizal Abimanyu, NIM 192121048. Di sini akan menjelaskan tentang rukun qiyas. Rukun qiyas terdiri dari 4 unsur. 1. Asal atau pokok adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya. Yang kedua adalah hukum asal, adalah hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas dan hukum itu pula. Kemudian yang ketiga adalah furu atau cabang. Keempat, ilat. Ilat adalah suatu sifat yang terdapat pada asal. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pengertian khamar. Khamar yaitu cairan yang dihasilkan dari peragian atau fermentasi biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator enzim yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu. Minuman khamar bisa bersifat negatif, yaitu bisa bersifat membuat pusing dan menghilangkan kesadaran. Oke, perkenalkan, nama saya Asna Fitriani, NIM 192121050. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi, tapi dengan subbab yang berbeda, yaitu tentang dasar hukum khamar. Karena narkotika disamakan dengan khamar, maka dalam hukum Islam, penentuan hukum narkotika sama dengan hukum khamar, yaitu disamakan. Dalam hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamar, diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran secara bertahap tentang status hukumnya. Ayat pertama yang mengatur tentang larangan khamar maupun narkotika ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ayat tersebut menunjukkan bahaya dari meminum anggur tetapi tidak melarangnya. Berikutnya Allah melarang menggunakannya. Sebagian yaitu mereka dilarang sholat ketika mereka sedang mabuk. Namun ternyata penekanan pengharaman khamar dirasa kurang, maka turunlah ayat yang selanjutnya, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala,
mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nabi Muhammad juga menganjurkan agar seseorang jangan melakukan sholat dalam kondisi mabuk. Mengapa hal tersebut bisa dilarang? Karena sholat adalah momen spiritual yang cukup penting di mana manusia mendekatkan diri dengan Sang Khalik. Sangat disayangkan jika momen yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Nauzubillah, jangan sampai. Selanjutnya, terdapat juga hadis yang mengatur mengenai larangan minum khamar maupun narkotika, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan yang berkata, Rasulullah bersabda, yang artinya, hindarilah oleh kamu sekalian khamar itu, karena sesungguhnya khamar itu induk atau pangkal semua perbuatan yang keji. Itu merupakan isi dari sebagian hadis tersebut. Mengacu pada hadis tersebut, setiap benda atau apa saja yang memabukkan sama statusnya hukumnya, yaitu haram. Apabila ia diberi nama selain nama haram atau nama modern, tetap saja status hukumnya haram, yaitu mau diapa-apain, status hukumnya tidak akan berubah, yaitu tetap haram. Rasulullah tidak menganggap sudah cukup dengan hanya mengharamkan minuman arak, baik sedikit maupun banyak, tetapi memperdagangkan pun juga diharamkan, sekalipun dengan di luar Islam. Oleh karena itu, haram seorang Islam mengimpor arak, memproduksi, membuka atau bekerja di perusahaan pembuat arak. Maka dari itu kita harus menghindarinya. Kesimpulan dari pembahasan dari awal hingga akhir yaitu sehubungan dengan masalah ini, para ulama menghukumi haram orang yang menjual anggur, biji-bijian lain kepada pabrik atau pembuat khamar. Berdasarkan sunnah Nabi, orang Islam diharuskan meninggalkan tempat persidangan arak, termasuk juga berduduk-duduk dengan orang yang sedang minum arak. Maka itu kita dilarang untuk mendekati arak atau maupun kita berbincang-bincang dengan orang yang minum arak, kita harus menghindarinya. Setiap muslim diperintahkan untuk menghentikan kemungkaran kalau menyaksikannya, tetapi kalau tidak mampu, dia harus menyingkir dan menjaga masyarakat dan keluarganya. Bahwa kata khamar mencakup narkotika dan semua benda yang memabukkan. Oleh sebab itu, larangan memperjualbelikan khamar mencakup larangan untuk memperjualbelikan segala jenis narkotika. Selain itu, hadis-hadis yang melarang memperjualbelikan segala sesuatu yang diharamkan Allah juga menjadi dalil yang diharamkan jual beli narkotika dan benda-benda yang memabukkan. Jadi, larangan minum khamar sama halnya juga dilarang dalam narkotika, yaitu hukumnya sama, yaitu tetap haram. Itulah sedikit pembahasan mengenai keharaman narkotika dan khamar yang telah ditetapkan melalui metode qiyas. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.